Di sudut kota yang terus bergerak cepat, masih terdengar dendeng lonceng kecil dari sudut jalan Malioboro. Inilah kisah tentang Andong, tentang mereka yang berjuang menjaga budaya di tengah dunia yang terus berubah, dan tentang mereka yang merawatnya. Nama saya Ngadiono, umur 54 tahun, profesi sebagai kusir Andong. Latar belakang saya yaitu bapak saya seorang kusir Andong. Sudah dari tahun semenjak saya masih kecil. Kalau saya mulai kusir Andong itu tahun 89-an, 90-an. Terus kalau itu kan meneruskan sebagai bapak saya kusir Andong, juga saya ikut jadi kusir Andong, dan sebagai hobi saya suka sama kudanya. Dilman itu kalau bahasa Jawanya kan andong ya. Kalau yang roda 2 itu namanya kan dokar. Kalau di Jogja kan kebanyakan rodanya 4, jadi andong itu. Kalau dulu semenjak saya masih kecil itu kan transportasi seperti bis belum ada, paling cuman kol aja, nggak banyak toh Mbak. Jadi untuk transportasi itu dulu pakai andong, di mana-mana pun pakai andong. Seperti kalau di kota gede itu trayeknya dari pasar ke pasar Beringharjo, nanti dari pasar ada orang belanja apa-apa, nanti tujuannya kemana juga pakai andong. Kalau sekarang itu fokusnya ke pariwisata, jadi jarang kalau untuk transportasi ke seperti dulu ke pasar sama ke tempat apa ya. Kalau dulu di terminal juga itu. Kalau saya sekarang kan cuma ada di Malioboro aja. Kalau dulu kan di kota gede, di terminal, di Kebon Bin itu ada alun-alun, stasiun. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang cuma di Malioboro aja untuk muter-muter keliling aja Mbak. Nama saya Bapak Ponijo, usia 49. Saya menjalani profesi sebagai kusir andong itu mulai dari tahun 95 Mas. 95 dan ya kurang lebihnya 30 tahun. Ya perbedaannya itu andong zaman dulu sama sekarang itu, kalau dulu itu kan cuman dialokasikan cuman untuk angkutan barang Mas, untuk angkutan pedagang-pedagang pasar. Perbedaannya sama zaman sekarang itu, kalau sekarang sudah banyak objek-objek wisata dan andong memang sudah dijadikan ikon Jogja, jadi dilestarikan juga sama pihak keraton Mas gitu. Jadi lebih banyak daripada zaman dulu Mas. Ya kalau perbedaannya itu, kalau zaman dulu belum ada persaingan seperti Gojek, seperti taksi-taksi itu kan belum ada kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih maju, persaingan lebih banyak, dan kita harus mengikuti perkembangan zaman juga Mas. Jadi kita harus gencar-gencar merumutkan apa. Kalau andong itu emang sudah jadi tradisi alat transportasi Jogja ya, kedepannya supaya tetap lebih berkembang lah Mas gitu. Kalau masalah untuk kerja itu semaunya, pagi bisa, keluar siang bisa, sore bisa. Jadi nggak ada penjadwalan Mbak. Ya kalau saya kan yang penting kita itu sopan aja, cara tawar menawarnya sopan. Ada juga yang kok mahal, cuman gitu aja Mbak. Kadang ada, kan sebelumnya ada ini muternya sampai mana, terus biayanya berapa, kan itu lebih baik diomongkan di depan. Jadi sebelum naik kan tawar menawar dulu, jadinya nggak pernah ada komplain gitu loh.
Kalau tarifnya itu kalau di Malioboro itu kalau yang jarak paling dekat itu hari biasa itu 100.000. Nanti kalau sampai yang ada yang 150 terus sampai Malioboro full itu 200. Nanti kalau sampai Keraton itu 300. Tapi kalau nanti hari libur itu bisa naik 2 kalinya, Mbak. Nah, organisasi itu sejak dulu ada kelompok-kelompok itu loh, Mbak. Jadi kalau dulu itu 2 minggu sekali itu ada arisan. Kalau sekarang dibikin satu lapan itu loh, selapanan itu. Jadi tiap hari Selasa Legi, terus ada yang 2 minggu juga ada. Kalau mengenai koperasi ini baru diurus apa, kan besok ke belakang itu harus berbadan hukum, Mbak. Jadi sekarang baru bentuk koperasi, mulai ini baru bentuk koperasi. Sementara itu belum, kemarin sempat ada BPJS tapi kelihatannya nggak jalan, Mbak. Terus sekarang udah nggak jalan lagi BPJS-nya. Cuman kalau di kelompok itu cuman ada dana sosial, tapi kan nggak seberapa, Mbak. Cuman dana sosial aja seperti orang ya kelompok-kelompok itu aja. Cuma untuk arisan sama kemarin nggak ada dana kebersihan untuk kalau tiap Selasa Wage. Kalau dulu kan ada kerja bakti di Malioboro, bersihin tempat-tempat yang andong itu tiap Selasa Wage dulu, tapi ini sementara vakum. Kalau mengenai plat ada, Mbak, itu dari Dishub, tapi itu nggak dipungut biaya sepeser pun. Jadi nanti ada berkalanya, berapa 2 tahun apa 3 tahun itu ada perpanjangan SIO KTB, itu dari Dishub yang ngeluarin. Jadi ada toknya juga, ada platnya. Ya kalau cara ngerawatnya itu dari pagi kan dikeluarin, dibersihin, istilahnya dikerok itu ya, Mbak. Habis dikerok nanti dibasuh mukanya sama kaki-kakinya. Habis itu nanti terus dimasukkan, dikasih makan, cuma gitu aja. Kalau mengurus kandangnya itu ya kalau mau dipakai seharusnya kan dibersih-bersihin, Mbak, seperti yang lampu-lampu dibersihin, terus dicek juga, terus roda, nah, rodanya kering apa enggak, asnya itu kering apa enggak. Nanti kalau kering kan bisa di jalan lakernya pecah apa gimana. Kalau di jalan apa kalau di Malioboro itu ada prosedurnya. Nanti kalau kencing harus disiram, terus kotoran itu kan dikasih apa ya, untuk biar nggak jatuh itu kan ada kantong kotorannya itu juga. Sambil kalau kan bawa pewangi itu. Kemarin kan yang di Malioboro itu kebanyakan yang komplain kan bau kencingnya itu. Kalau di sini nggak ada yang komplain kalau di sini. Karena ya kandangnya kan nggak terlalu becek itu loh. Bisa ada yang kering. Ya kalau saya pribadi ya, Mas, untuk melestarikan tuh kadang itu udah ada bakat tersendiri, Mas. Ada kaitannya dengan turun-temurun itu udah satu, atau mulai dari ya, kalau nggak anak ya cucu buyut itu kan salah satunya pasti ada yang mewarisi, Mas, melanjutkan dan jadi hobi pewaris gitu loh, Mas. Ya kalau andong itu berhubung memang sudah jadi ikon wisata Jogja itu dan juga dilestarikan sama pihak Keraton Yogyakarta. Alangkah baiknya kita lestarikan dan kita uri-uri sebagai alat transportasi tradisi Jogja, Mas. Dan untuk melanjutkan
turun-temurun warisan dari orang tua sampai kakek-kakek kita gitu. Menurut saya andong ini masih menjadi transportasi umum ya. Itu merupakan satu poin yang bagus karena menurut saya Jogja menjadi tempat yang melestarikan budayanya. Dan mungkin untuk kedepannya agar andong ini lebih baik dikenal masyarakat di tengah banyaknya transportasi online, mungkin dari pemerintah juga bisa mengorganisir kusir-kusir yang juga menarik andong. Jadi dari segi harga, dari segi transportasi itu lebih terorganisir dengan baik. Memang harusnya udah dilestarikan andong tuh jangan sampai punah. Jadi kalau saya lebih bagusan andong daripada sekarang becak bermotor malah kacau. Dulu kan becak cuma becak ondel, sekarang nggak ada becak ondel, jarang. Kebanyakan kan sekarang pakai becak motor. Jadi selain ganggu polusi, nggak gangguan, jadi di perjalanan juga ganggu. Tapi lebih baik kalau andong tuh dari sekarang sampai dulu harus ada terus. Kalau saya, kalau itu sih di yang enggak pastinya itu andong kan sampai utara sudah dipasti gitu Pak, harganya segini. Ya kalau jalan masa jalan jauh cuma 50 kan andong segar, tergantung jaraknya. Kalau masalahnya sekarang kan pada gunain HP kan, mana harus tinggal posisinya di mana langsung didatang. Ada kan ya. Delman tak lagi sekedar moda yang mengantar jarak, tapi jejak yang mengingatkan kita bahwa kota semakin sibuk dan cepat. Dulu jadi alat, kini jadi identitas. Dan selama masih ada yang peduli, Delman tak akan pernah benar-benar hilang.